Perkenalkan, nama saya Aji Widiatmoko dengan NIM 119400014 dari kelas RB dan untuk memenuhi mata kuliah Sistem Embedded. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat simulasi pembuatan robot land follower menggunakan Tinkercad dan juga software Webboots. Oke, jadi yang belum tahu, robot land follower merupakan salah satu bentuk robot yang paling banyak digunakan, baik untuk kompetisi maupun untuk penelitian. Oke, jadi seperti namanya, robot ini memiliki tugas untuk mengikuti garis atau jalur lintasan yang sudah ditentukan atau dibuat. Oke, jadi mungkin langsung saja kita ke proses pembuatan simulasinya. Oke, kemudian untuk komponen-komponennya, yang pertama kita menggunakan 5 IR sensor yang nantinya digunakan untuk menangkap sensor infrared yang pada robot land follower nanti akan menangkap jalur yang digunakan untuk robot land followernya. Kemudian menggunakan 3 breadboard, yaitu satu small dan 2 mini. Kemudian untuk microcontrollernya kita menggunakan Arduino Uno R3, lalu baterai sebesar 9 volt dan juga 2 hobby gear motor yang nanti digunakan untuk menggerakkan roda pada robot land followernya. Kemudian 5 volt regulator dan juga hybrid motor berikut. Kemudian kita langsung aja sambungkan menggunakan kabel jumper. Oke, jadi ini adalah bentuk rangkaiannya setelah tadi komponen-komponennya disambungkan dengan kabel jumper. Nah, kemudian setelah kita melihat skematiknya, langsung saja kita ke kode. Oke, baik. Kita lihat untuk kode programnya. Jadi yang pertama adalah void setup yang digunakan untuk memulai menggunakan libraries. Nah, kemudian di sini ada pin mode untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk pin mode-nya sendiri ada input dan juga output. Untuk inputnya sendiri dari pin 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu tersambung pada infrared sensor. Nah, untuk L sendiri ada left atau kiri dan juga right, itu artinya kanan. Nah, kemudian untuk output di sini juga dapat kita lihat di pin 13 itu ada motor A plus yang tersambung di sini positif, kemudian pin 12-nya A negatif. Begitupun juga dengan motor B dan juga motor B min dan juga motor B plus. Oke nih, setelah kita lanjut, kemudian kita void loop untuk menjalankan atau mengeksekusi program yang sudah kita buat. Nah, di sini ada if digital read yang digunakan untuk membaca nilai dari salah satu pin. Nah, di sini ada digital read 6, kemudian ada digital read 5. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memanggil fungsinya gitu. Nah, di sini terlihat forward yang artinya maju. Jadi kita bakal mengatur untuk gear motornya ini bergerak maju. Berlanjut terus, backwardnya artinya mundur, dan kemudian ada left. Ini artinya ke kiri. S ini yang dimaksud adalah stop, jadi berhenti. Kemudian kalau F ini forward, jadi maju. Begitu juga untuk yang right. Berarti artinya yang kalau right S ini berarti dia rodanya akan berhenti gitu. Roda yang sebelah kanan. Kemudian yang roda sebelah kanan lagi yang F berarti roda sebelah kanannya ini bakal maju ke depan. Kemudian yang terakhir ada ketika programnya membaca stop, ditarik stop, berarti rodanya nanti akan berhenti gitu atau stop. Nah, kemudian kita deklarasiin fungsi-fungsinya. Nah, tadi deklarasiin tadi void forward untuk maju. Nah, nanti bakal programnya nanti dari land follower ini bakal maju ketika pada pin 13 bernilai high atau tinggi. Jadi ketika bernilai tinggi, rodanya ini bakal bergerak maju ke depan gitu. Dan ketika pin 12-nya low, berarti pin 12 ini akan berhenti gitu, gear motor. Oke, begitu juga ini untuk pin 9 low, berarti dia akan berhenti, dan digital right 8 berarti ini akan bergerak maju. Oke, jadi digital right di sini fungsinya untuk menggerakkan gear motor gitu.
Nah, analog ride sendiri untuk mengatur kecepatan motornya nanti ketika bergerak. Nah, ini tadi yang forward, gitu juga untuk backward sama aja. Jadi ketika pin 13 itu low, berarti di bagian pin 13 itu berhenti gitu, roda sebelah kanan. Nah, kemudian digital ride bagian 12 high, berarti ini on di pin 12 bakalan hidup bagian gear motornya. Kemudian digital ride yang 9, jadi bakal membaca pin 9 low, berarti bakal berhenti. Terus yang pin 8 high, berarti akan bergerak. Nah, di situ nanti robot hand follower-nya ketika akan membaca program mengeksekusi void backward ini nanti bakalan mundur. Oke, kemudian lanjut untuk void left, yang tadi F ada forward, jadi sama untuk membacanya. Sampai lanjut ke bagian yang terakhir, void stop. Jadi ketika nilai semua pinnya ini dari pin 13, 12, 9, dan 8 ini outputnya bernilai low atau 0, jadi nanti semua rodanya ini bakalan berhenti dan robot hand follower-nya bakal berhenti gitu di lintasan. Ya mungkin segitu mengenai kodenya, mungkin bisa langsung lanjut ke simulasi. Nah, di sini robot hand follower nanti untuk hobi gear motornya sendiri bakal bergerak gitu ketika IR sensornya membaca rintangan gitu atau jalur yang udah kita buat nih. Tapi line-nya sendiri berwarna hitam, dan karena di aplikasi Tinkercad berwarna putih, jadi gear motornya sendiri tidak bergerak gitu, hobi gear motornya. Tapi untuk 3D design nanti bakal kita simulasikan bagaimana ketika rangkaian ini ketika rangkaian ini sudah bekerja gitu. Oke, jadi ketika tadi di rangkaian di sirkuitnya tidak ada lintasan, jadi kita buat lintasannya menggunakan Tinkercad juga di bagian 3D design-nya gitu. Nah, nanti dari 3D design lintasan tersebut nanti bakal kita download, kemudian kita impor ke aplikasi Webboot. Oke, baik, setelah kita membuat lintasan menggunakan 3D design pada aplikasi Tinkercad, selanjutnya kita masukkan lintasan tersebut, kemudian kita juga memasukkan robot hand follower ke dalam aplikasi Webboot. Nah, setelah itu kita dapat mengatur semuanya pada menu di samping, seperti rectangular arena, terus juga ada texture background. Nah, untuk rectangular arena sendiri kita dapat mengatur besar lintasan, kemudian juga tebal dan tinggi tembok. Nah, setelah kita atur semuanya, kemudian kita dapat jalankan robot hand follower-nya. Nah, dapat kita lihat di sini robot hand follower-nya berjalan pada lintasan. Nah, di sini IR sensor membaca garis hitam. Nah, IR sensor sendiri membaca infrared, yang kemudian robot line follower-nya akan mengikuti garis hitam tersebut. Nah, kemudian jika pada rangkaian tadi gear motor tidak dapat berjalan, di sini gear motor dapat berjalan. Jadi di sini gear motornya sebagai penggerak roda pada robot hand follower. Kemudian untuk baterai sendiri kita gantikan dari yang sebelumnya 9 volt, kita menggunakan batu kecil yang kurang lebih besarannya 3 volt. Nah, di sini robot hand follower juga berjalan terus-menerus mengikuti lintasan tersebut. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.